Aduh, ngapain sih 3 tahun lalu itu masih dibuka-buka? Foto pas muka dia merah sama aku ya habis ngomong bareng ada. Ikutin proses hukumnya ya, yang sedang berjalan sekarang. Setelah sempat hilang dari pemberitaan, kini konflik yang terjadi antara Pratiwi Novianti dengan pemilik klub malam, Heri Kunchoro atau HK, kembali memanas usai dikabarkan berdamai. Terbaru, HK dan kuasa hukumnya resmi melaporkan Novi di Polda Jawa Timur. Berkas surat tanda penerimaan laporan dengan nomor LP_B_260_2 Romawi _2025_SPKT Polda Jawa Timur beredar luas di media sosial. Dari video yang dibagikan kuasa hukumnya, tampak HK sedang berbincang dengan aparat kepolisian di suatu ruangan. Novi dilaporkan dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE. Perseteruan HK dan Novi sempat memanas usai beredarnya foto dan rekaman video keduanya saat beredar di klub malam. Dari situlah, baik Novi maupun HK saling menuding sebagai dalang di balik beredarnya video keduanya. Lantas akan seperti apa kelanjutan konflik antara HK dan Novi? Aduh, ngapain sih 3 tahun lalu itu masih dibuka-buka? Kalau mau adu-aduan, nggak usah adu-aduan buka-buka aib orang. Kita bercermin aja. Sebelum menunjuk orang, ini ada 4 jari yang nunjuk ke arah kita, introspeksi diri. Apakah kita udah lebih baik dari orang itu? Apakah kita sudah berguna untuk orang lain? Atau kita sudah bisa melakukan segala sesuatu yang saya lakukan? Kita kan mesti melihat siapa yang memulai, lalu siapa yang meminta maaf. Kalau kita melihat dalam jejak digital itu kan, dia membuka seolah-olah Novi itu memiliki masa lalu, itu kan dari pihak HK, bukan Novi. Saat itu yang di-share kepada publik sama sekali tidak menyebut nama siapa. Dan kebetulan HK merasa bahwa itu adalah chat dia dengan Tenovi. Itu tafsiran beliau. Tapi apa yang dilakukan Tenovi berbeda dengan sikap HK dan Dr. Togar Sitomorang selama ini memframing tentang adanya hal-hal yang bersifat aib pribadinya Novi, yang menurut Tenovi itu sama sekali tidak mengandung nilai kebenaran. Sebenarnya kalau Novi itu sudah mengakui salah ya, dia sudah mengakui salah. Ya sudahlah, akui secara terbuka masalah ini sudah selesai. Tapi dia tidak mau memperpanjang terus, memperlebar terus, memperluas terus permasalahan ini menjadi luas. Apalagi nanti munculnya somasi ini, dia sengaja untuk bikin luas gitu. Tapi saya nggak masalah. Silakan lanjutkan sampai di mana, silakan lanjutkan gitu. Dalam prinsip pidana itu siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Konflik yang terjadi antara Novi dan Heri Kunchoro bukanlah konflik tunggal. Dari kasus itu pula, Novi terlibat konflik dengan DJ Marta yang tidak lain anak buah HK.
Dari penuturan DJ Marta, Novi meminta DJ Marta membantah pernyataan Heri Kunchoro mengenai video Novi di klub malam. DJ Marta yang merasa telah berbohong karena menuruti permintaan Novi, akhirnya memutuskan meminta maaf pada HK yang berdampak pada pekerjaannya. Dari situlah Novi mulai menyerang DJ Marta, tidak hanya melayangkan somasi, tetapi juga melaporkannya ke polisi. Untuk menghadapi Novi yang menempuh jalur hukum, DJ Marta kini didampingi pengacara Togar Situmorang, yang tidak lain pengacara Heri Kunchoro. DJ Marta yang dulu di kubu Novi, kini berbalik arah bersekutu dengan bosnya Heri Kunchoro untuk melawan Novi. Kenapa lu tuh nggak ngaku gitu? Kalau lu pernah istilahnya bilang apa ke gua gitu. Apa amnesia apa gimana sih? Terus sekarang lu jangan keluar-keluar di story lu seakan-akan gua itu memfitnah lu lah, seakan-akan gua kayak sakit jiwa lah apalah. Gua mah orangnya nggak pernah, jujur gua nggak pernah ada masalah. Lu boleh tahu cerita atau kasih tahu atau cari tahu tentang gue deh ke teman-teman gue, apalagi dunia per-DJ-an. Apakah gue pernah ada masalah sama mereka? Tidak ada pernah sama sekali gue ada masalah sama mereka. Gue tuh kalau disenggol, gue senggol balik. Lu bikin story tentang gue bilang gue sakit jiwa, ya gue serang balik lah. Gue nggak mau diem, enak aja. Ya, saya sebagai seorang advokat yang telah ditunjuk oleh DJ Marta terkait somasi yang dilayangkan oleh seseorang bernama Nyonya Pratiwi Novianti. Di sini Nyonya Novi itu menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Nyoman Ray and Partner, di mana klien saya ini DJ Marta mendapatkan somasi yang dikatakan bahwa DJ Marta itu dengan sengaja maupun tanpa dasar menyebarluaskan informasi yang tidak benar. Kok aku kayak kepikiran ya, kenapa sih aku harus bohong gitu. Terus dampaknya tuh ke aku kayak, kok aku nggak ada job ya 1 bulan, tumben banget loh. Sedangkan aku kan kalau ngejob tuh biasa sampai 8 kali sebulannya. Ini sama sekali nggak ada. Apa gara-gara aku bohong ya ini. Terus aku tiba-tiba punya inisiatif buat minta maaf ke Pak Heri. DJ Marta dalam keadaan tekanan, dalam keadaan yang memang pada saat itu dia gamang untuk disuruh melakukan sesuatu hal oleh seseorang ya yang tidak disebut nama pada saat itu untuk melakukan satu kebohongan di depan publik. Nah, akibat daripada pernyataan kebohongan yang dilakukan oleh klien saya itu ada dampak psikis, ada dampak psikolog, ada dampak job-jobnya sepi. Nah, tiba-tiba ada satu kesadaran daripada klien saya untuk mengungkapkan satu kebenaran. Maksudnya waktu awalnya itu kan aku tiba-tiba si Tete ini ngechat aku kayak, "Beb, ini waktunya kamu viral." Maksudnya aku bilang. Terus tiba-tiba dia panjang lebar dan ya itu ujung-ujungnya nyuruh saya untuk berkata seperti ini, jangan bilang aku mabok bla 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 ini itu. Cuma aku kayak ngelihat dia tuh kasihan ya, foto pas muka dia merah sama aku ya habis mabok bareng ada. Oh, pernah lihat pas bareng? Memang pernah bareng, minum bareng. Kita cheers-cheersan kok minum. Itulah fakta yang dialami, itulah kebenaran yang dialami. Kebenaran yang dia alami, kenapa besok paginya tanggal 10 Februari dapat somasi. Bahkan hari ini kan kita dengar sendiri dari pihak media, katanya sudah dilaporkan ke Polda Metro. Kita sangat sayangkan. Justru yang korban ini yang tidak tahu apa-apa, yang tidak ada motivasi, awalan mau nolong, ya malah sekarang dia yang diserang. Ikutin proses hukumnya ya, yang sedang berjalan sekarang. Intinya, saya sebagai kuasa hukum klien saya, DJ Marta, tidak akan surut. Kami akan ladenin. Karena dia bersuara kebenaran. Dan pihak Polda Metro juga, tolong, masa iya daripada kebenaran diungkapkan,
LP-nya bisa dijalankan. Ingat, ada 3 daripada menteri terkait SKB. Itu tidak boleh kalau memang ada kebenaran, bukan hoak, itu tidak bisa masuk ranah pidana. Bahwa ini kan masalah private, ya. Masalah private itu mbok yo di keep lah. Ini kan usulan masalah person to person. Kalau seandainya apa yang rugi siapa? Yang rugi kan kedua belah pihak dan keluarganya, kan gitu. Nah, sampai saya rela pada saat itu secara pribadi loh ya. Udahlah saya yang minta maaf lah kepada pihak Edi Kunchoro supaya ini semua close, tutup, jangan ada lagi masalah lagi. Karena ini menyangkut kepada harkat martabat daripada seseorang, baik Novi maupun Haka sendiri. Dugaan Novi meminta DJ Marta untuk memberikan pengakuan penyangkalan terkait video Novi yang sedang mabuk di klub malam akhirnya terungkap. DJ Marta menuding apa yang dikatakan dulu tidak lain atas permintaan Novi. Bahkan, Novi sempat memberikan uang senilai 3 juta rupiah yang ditransfer oleh Gary Julian. Menanggapi pernyataan DJ Marta yang diduga telah menyebarkan informasi penggiringan opini dan kebohongan publik, Novi akhirnya melayangkan somasi dan melaporkan DJ Marta ke Polda Metro Jaya melalui kuasa hukumnya. Lantas, apa reaksi DJ Marta usai dilaporkan Novi? Malah kami akan mensomasi daripada NP terkait apa yang telah dilakukan kepada pihak klien saya untuk disuruh memberikan keterangan hal-hal yang negatif ke depan publik, ya. Dan bahkan ada tadi dia bilang saksinya yang namanya Gary itu menyerahkan uang katanya jajan dari pihak orang tersebut. Ya kan? Padahal dia nggak minta apa-apa, dia ikhlas mau bantu orang itu. Tapi orang itu bahkan sekarang ini malah melaporkan pihak klien kami kepada pihak kepolisian. Kalau itu bukan saya yang transfer gitu kan. Pada saat itu saya hanya meneruskan ada bukti transfer yang memang ditujukan untuk jajan. Karena itu kegunaannya untuk apa dan apa aku nggak bisa berkomentar lebih banyak karena itu memang duitnya Ibu NP yang ditransfer ke. Tiba-tiba dia suruh Kak Gary ini ngasih uang ke aku. Terus Kak Gary tiba-tiba chat aku, ini ada uang titipan dari Teteh. Ini buat apa? Gue bilang, buat jajan gitu. Dia ngasih sejumlah 3 juta rupiah. Ya aku nggak campurin lagi lah apakah terkait itu atau yang lain. Konflik demi konflik yang dialami Novi seperti tidak ada habisnya. Perseteruannya dengan Agus Salim terkait kisruh uang donasi senilai 1,3 miliar berujung pelaporan yang dibuat Agus dan kuasa hukumnya. Tidak hanya dengan Agus Salim, Novi juga terlibat perselisihan sengit dengan mantan kuasa hukumnya yang ramai-ramai balik badan meninggalkan Novi. Sebut saja Pablo Benua hingga Sylvia Devi Sumbarto. Novi bukan tanpa perlawanan, setidaknya 3 nama sudah dilaporkan Novi ke polisi. 2 nama yakni Erdel Lau dan DJ Marta, sedangkan 1 nama masih dirahasiakan. Patut dinanti akan seperti apa akhir dari konflik Novi dengan para seterunya. Persamaan persepsi dan berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi oleh Novi, baik persoalan dengan Erdel Lau, persoalan dan HK, dan bahkan persoalan-persoalan dengan pihak ketiga lainnya. Jadi hari ini kami coba menggelar perkara begitu. Mendatangi Mabes artinya kan ingin menyelesaikan persoalan hukum. Karena selama ini ada upaya-upaya penyadaran terhadap pihak ketiga tidak tercapai dengan baik. Maka satu-satunya langkah yang kami harus ambil adalah bisa melakukan upaya hukum lebih lanjut. Yang selanjutnya itu pelaporan kami terhadap salah seorang DJ ya Pak. DJ yang sekarang pemeriksaan masih tahap saksi-saksi dan gelar perkara ya. Itu kami berharap
ini juga bisa memenuhi rasa keadilan bagi semua, karena jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi proses penegakan hukum. Jangan sampai kemudian orang-orang dengan mudahnya menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta gitu. Dengan naiknya proses penyelidikan menjadi penyidikan ini kan sudah jelas bahwa memang diduga ya hal ini tidak terbukti gitu. Tinggal nanti kita tunggu press release dari kepolisian ya. Menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Oh begitu Pak. Menggiring opini sehingga memang menyudutkan Teteh sendiri. Jadi memang DJ ini teman-teman sebenarnya orang yang memberikan informasi ya terhadap Teteh, terus juga kenal terhadap Teteh. Ada beberapa bukti transfer dari Teteh ya ke dia yang dia minta begitu. Tapi kok kemudian dibalikan fakta bahwa Teteh yang menyuruh dia gitu, seolah-olah Teteh mengarang cerita agar dia berbohong gitu. Sebenarnya begini, kalau kemudian Teteh mempunyai masa lalu, semua orang punya masa lalu ya itu sesuatu yang tidak perlu diumbar-umbar gitu. Kalaupun itu faktanya silahkan sampaikan secara langsung ke Teteh, atau misalkan ada pelanggaran pidana terhadap tindakan masa lalu Teteh silahkan dilaporkan gitu. Jadi jangan menggiring opini seolah-olah itu menjadi dibesar-besarkan gitu ya Pak. Gitu. Statement-statement di media yang menggiring opini ya, memojokkan nama baik Teknopi, makanya Teknopi mencari pembuktian di sini gitu. Dan pada hari ini memang kami mendapatkan alhamdulillah banyak kabar baik ya Pak. 2 LP itu, 1 sudah naik tingkat penyelidikan, sidik ya, penyidikan, artinya sudah terpenuhi unsur pidananya, tinggal nanti tersangkanya teman-teman bisa tanya penyidik. Terus yang keduanya itu masih tahap pemeriksaan saksi-saksi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.